dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 17-18, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-teruna, artinya anak-anak muda, akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dia mengurapi setiap orang percaya. Baik anak kecil, orang tua, anak muda, bahkan para pegawai dan karyawan kita. Tuhan bisa pakai mereka. Jadi Tuhan bukan cuma pakai lulusan teologi saja. Tuhan bukan cuma pakai orang-orang yang punya predikat pendeta saja. Tapi Tuhan bisa pakai saudara semua. Esensi pelayanan. Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Yesus bangkit dan dia menampakkan diri kepada banyak murid-muridnya dan kemudian dia terangkat ke surga. Dan Roh Kudus dicurahkan. Sebetulnya Roh Kudus itu sudah ada sejak dunia dijadikan pertama kali oleh Tuhan. Dalam Kejadian pasal 1:26, Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kata kita ini bukan bentuk tunggal, tapi kata kita di sini adalah bentuk jamak. Berarti Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turut bekerja bersama-sama menciptakan manusia, langit bumi dan segala isinya. Dan setelah itu Roh Kudus juga bekerja bagi beberapa orang percaya di dalam Perjanjian Lama. Namun hanya cuma 3 golongan orang Kristen, 3 golongan orang percaya yang kepada Tuhan yang diurapi sama Roh Kudus. Seperti golongan imam, nabi, dan raja. Hanya cuma beberapa golongan, tidak semua. Namun yang menarik, pada hari Pentakosta, setelah Yesus naik 10 hari, setelah Yesus bangkit di 50 hari, maka Roh Kudus dicurahkan kepada setiap umat manusia. Dan yang terjadi adalah dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 17-18, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-teruna, artinya anak-anak muda, akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. What amazing God. Kalau dalam Perjanjian Lama dia cuma pakai beberapa golongan, tapi dalam Perjanjian Baru dia mengurapi setiap orang percaya. Baik anak kecil, orang tua, anak muda, bahkan para pegawai dan karyawan kita. Tuhan bisa pakai mereka. Berarti tanpa saudara sadar bahwa kita sedang masuk zaman Saints movement. Kegerakan setiap orang percaya bisa dipakai Tuhan. Jadi Tuhan bukan cuma pakai lulusan teologi saja. Tuhan bukan cuma pakai orang-orang yang punya predikat pendeta saja. Tuhan bukan cuma pakai orang-orang dalam struktur organisasi gereja. Tapi Tuhan bisa pakai saudara semua di tempat ini. Itu sebabnya saya mau bagikan pada kita semua mengenai esensi pelayan. Karena setiap kita adalah hamba Tuhan. Saudara dalam struktur organisasi gereja, saudara tidak dalam struktur organisasi gereja, saudara adalah hamba Tuhan. Karena setiap kali orang berjumpa sama Yesus, setiap kali orang berjumpa sama Roh Kudus, pasti punya hati untuk melayani. Saya teringat dengan anak-anak Zebedeus yang notabene mereka lahir dari keluarga nelayan, profesi mereka nelayan. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus kali pertama, Yesus berkata, follow me, I'll make you a fisher of men, ikutlah aku. Aku akan jadikan kau penjala manusia. Seketika itu juga Yohanes, Yakobus, Andreas, Petrus, seorang yang sangat sederhana melayani Tuhan. Bahkan perempuan Samaria yang punya 5 pria selingkuhan.
Jadi sulit sekali wanita ini bisa bebas untuk hidup benar. Tapi ketika dia berjumpa kali pertama dengan Tuhan di sumur Samaria. Saat itu juga dia tinggalkan pria selingkuhannya. Dia kembali ke kampung halaman dan dia bawa satu kota kepada Tuhan. Siapa saja yang berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani. Teringat dengan Saulus, pemimpin kepala jihad. Dia dalang pembunuh murid Yesus bernama Stefanus. Dalam perjalanan untuk membantai orang-orang Kristen di Syria. Dia berjumpa dengan Roh Kudus, Roh Kristus. Dan Roh Kudus, Roh Kristus berkata, Saulus, Saulus, mengapa sih seringkali kau menganiaya aku? Saat itu juga perjumpaan Saulus, pemimpin jihad, berubah menjadi seorang rasul, penulis hampir dari separuh kitab Perjanjian Baru. Siapa saja yang berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani. Harusnya setiap kita yang berjumpa sama Tuhan di gereja, bahkan di kamar kita pribadi, keluar dari ruangan, kita punya hati lebih besar untuk melayani orang. Untuk jadi garam dunia, untuk jadi terang dunia, untuk jadi saksi. Lalu apa itu esensi? Esensi adalah sesuatu yang paling bernilai, yang paling pokok, paling utama, paling inti. Jadi gak ada yang lebih utama, gak ada lebih inti, gak ada lebih pokok, gak ada lebih mendasar daripada esensi. Segala sesuatu yang ada di planet ini bisa berubah-berubah. Itu namanya aksesoris. Tapi segala sesuatu yang ada di planet ini tidak pernah bisa berubah adalah esensi. Sekali lagi, segala sesuatu yang bisa berubah adalah aksesoris. Tapi segala sesuatu yang gak pernah berubah adalah esensi. Mana yang esensi yang tidak pernah berubah antara anting-anting atau telinga? Jelas, telinga saudara gak pernah berubah. Sebesar itu terus. Tapi anting-anting bisa berubah kotak, lonjong, bulat, kecil, besar. Mana yang esensi antara mata atau kacamata? Jelas yang esensi adalah mata. Karena mata saudara coklat, coklat seumur hidup. Yang hitam, hitam seumur hidup. Yang biru, biru seumur hidup. Kacamata bisa berubah-berubah. Harusnya setiap kita sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, anak Tuhan berpegang pada esensi. Bukan berpegang pada aksesoris. Kalau kita punya esensi, aksesoris akan mengikuti. Kalau saudara punya telinga, anting-anting bisa dipasang. Kalau saudara gak punya telinga, anting-anting gak bisa dipasang. Aksesoris selalu mengikuti esensi. Tapi kalau esensi gak ada, aksesoris tidak bisa mengikuti. Nah, inilah yang saudara gak perlu kejar. Ini aksesoris pelayanan yang Anda gak perlu utamakan. Tidak perlu jadi prioritas. Ini aksesoris, yaitu kekayaan. Bisakah kita melayani Tuhan tanpa jadi kaya dulu? Bisa. Rata-rata murid-murid Yesus sederhana. Berikutnya, ini yang bukan jadi prioritas kita dalam melayani Tuhan. Penampilan. Bisakah kita melayani Tuhan tanpa punya baju baru? Bisa. Selama kita pakai pakaian yang sopan, kita bisa melayani Tuhan. Berikutnya, aksesoris pelayanan yang gak perlu Anda kejar, yaitu kedudukan. Bisakah kita melayani Tuhan tanpa punya predikat pendeta? Bisa. Murid-murid Yesus gak punya predikat sekolah teologian. Berikutnya, yaitu kehebatan. Bisakah kita melayani Tuhan tanpa punya karunia mujizat kesembuhan? Bisa. Saya pernah katakan kepada saudara, pertama kali saya berdoa buat orang sakit, orang itu mati. Saya berdoa kali kedua, mati juga. Kelima kali, mati lagi. Ke-10, mati juga. Ke-50, mati semua. Ke-99, mati juga. Apakah saya berhenti melayani? Karena saya gak punya karunia mujizat kesembuhan? No, saya tetap melayani. Karena karunia semakin dilatih, semakin berkembang. Puji Tuhan, untung saudara belum kenal saya waktu itu. Kalau saudara kenal saya, saudara sakit, saya doakan. Jangan-jangan saudara udah ketemu Tuhan. Tapi ketika saya mulai mendoakan yang ke-100 kali. What amazing God. Sembuh. 101 sembuh. 102 sembuh. 103 sembuh. 104 mati lagi. Tapi skala frekuensi sembuh lebih banyak daripada frekuensi mati. Jadi bagi keluarga saudara yang susah mati, boleh undang saya. Wow, gak mesti jadi prioritas. Kehebatan.
Jadi saudara nggak usah minder, saudara nggak lulusan teologi, ya saudara nggak pinter, saudara nggak fasih bicara, saudara nggak punya kredit, nggak usah pusing. Roh Kudus kalau penuhi kita, dia akan pakai kita. Nah inilah yang saudara perlu kejar. Inilah esensi pelayanan. Kolose 1 ayat 27-29. Kepada mereka Allah mau memberitahu betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kata Paulus, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku.